Nenek itu mengangkat jantung yang masih berdetak ke mulutnya dan memakannya. Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang iblis yang meneror sebuah desa di Cina. Cerita ini dimulai ketika Nelly masuk ke sekolah seperti biasa. Sewaktu dia ke sekolah, dia sadar bahwa banyak teman-temannya memakan permen yang berwarna ungu. Bahkan teman baiknya yang bernama Xiaoling pun juga sedang memakan permen ungu itu ketika Nelly masuk ke kelas. Nelly yang penasaran bertanya kepada Xiaoling. Xiaoling, permen apa itu? Baru ya? Iya, enak banget deh. Mau nggak? Xiaoling memberikan beberapa permennya kepada Nelly. Ini rasanya sama semua. Jangan salah. Biarpun cuma satu warna, rasanya macem-macem. Enak banget. Kalau kamu mah semua permen enak. Beli di mana emangnya? Di rumah tua yang sudah lama nggak ada orangnya itu. Xiaoling menjelaskan sambil terus memakan permennya. Mendengar itu, Nelly merasa sedikit aneh. Rumah tua itu. Karena rumah itu mempunyai sejarah yang cukup menyeramkan. Di sana pernah ditemukan sebuah keluarga yang semua anggotanya gantung diri di kamar tidur. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati rumah itu, apalagi tinggal di dalamnya. Bunyi lonceng kelas yang berbunyi menghentikan pikiran Nelly. Walaupun masih penasaran, dia tidak lagi bertanya kepada Xiaoling dan hanya menaruh permen ungu itu di dalam tasnya. Nelly yang masih penasaran bertanya kepada ibunya setelah pulang dari sekolah. Bu, aku dengar dari Xiaoling katanya ada yang tinggal di rumah tua seram itu ya? Oh, yang itu. Iya, ada sepasang parubaya yang pindah ke sana beberapa hari yang lalu. Mereka berjualan permen untuk bertahan hidup. Anak-anak di desa suka sekali beli permen di sana. Kok aku baru tahu ya, Bu? Kamu kan gak suka permen. Iya juga ya. Nelly bisa dibilang unik karena tidak suka permen. Jadi setiap kali Xiaoling memberikannya permen, Nelly hanya menyimpannya di tas dan memberikannya kepada anak laki-laki tetangganya. Beberapa hari kemudian, ada kejadian aneh. Xiaoling sakit beberapa hari dan tidak masuk sekolah. Nelly sebagai teman baiknya menjenguk Xiaoling karena khawatir. Sesampainya di sana, Nelly bertanya kepada ibu Xiaoling. Hah? Apa yang terjadi dengan Xiaoling, Tante? Tante juga gak tahu. Dia demam cukup tinggi, tapi dikasih obat selalu muntah. Dia hanya mau makan permen ungu yang dijual oleh pendatang baru itu. Nelly melihat tas permen yang sudah kosong berserakan di lantai. Nelly yang ingin membantu akhirnya mengajukan diri untuk membelikan permennya. Tante, biar aku bantu beliin permennya ya. Iya, makasih ya Nelly. Nelly pun mengambil uang dari ibu Xiaoling dan pergi ke rumah tua itu. Sewaktu Nelly sampai di sana, Nelly melihat seorang pria yang sedang makan dan merokok di teras depan. Mukanya seperti khawatir akan sesuatu. Tapi sebelum Nelly bisa berpikir lebih jauh, dia mendengar suara seorang wanita. Dek, mau beli permen ungu ya? Oh, wanita itu bertanya sambil tersenyum. Iya, heeh. Wanita itu pun menyerahkan 2 tas permen yang penuh dengan permen ungu dan mengambil uang dari Nelly. Makasih. Sambil berjalan ke rumah Xiaoling, Nelly seakan sadar sesuatu.
ada yang aneh dari pasangan itu. Katanya paruh baya, tapi prianya kelihatan sekitar umur 30-an dan wanita tadi terlihat lebih muda jauh sekali. Nieli berpikir sendiri. Sewaktu Nieli sampai di rumah Xiaoling, dia menyerahkan permen ungu yang dibelinya kepada ibu Xiaoling. Ibu Xiaoling langsung memasukkan permen ungu itu ke mulut Xiaoling. Dengan seketika, muka Xiaoling berubah menjadi lebih nyaman dan dia pun tertidur. Melihat itu, Nieli memutuskan untuk pulang dan membiarkan Xiaoling istirahat. Keesokan harinya, Nieli mendapatkan kabar buruk. Xiaoling meninggal, tapi itu bukan kabar buruk yang paling buruk yang didengar Nieli pada hari itu. Nieli mendengar bahwa ketika dokter mengecek kondisi badan Xiaoling, dokter menemukan bahwa jantung Xiaoling tidak ada. Dan seluruh darahnya ikut menghilang. Yang lebih anehnya, di pembuluh darah Xiaoling terdapat banyak serangga kecil seakan menggantikan darahnya. Hah? Loh, kok bisa ya? Perasaan kemarin baik-baik saja. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, kejadian aneh terus berlanjut. Salah satu teman Nieli mati di sekolah. Di mulutnya masih bisa dilihat permen ungu yang belum habis dimakannya. Keadaannya sama persis dengan Xiaoling. Jantung dan darahnya hilang dan pembuluh darahnya yang penuh serangga. Besoknya, teman Nieli yang lain pun ikut meninggal dengan keadaan yang sama. Keadaan menjadi semakin aneh. Nieli memutuskan untuk mencari tahu. Dia pun mengajak anak laki-laki tetangganya untuk menemaninya ke rumah tua itu. Mereka berdua bersembunyi di balik pagar dan mengintip ke arah rumah. Di sana, Nieli melihat pasangan itu sedang berada di dalam rumah. Tapi karena terlalu jauh, dia tidak terlalu jelas. Tiba-tiba, terdengar suara lantunan lagu yang disenandungkan oleh wanita itu. Lagu apa ini? Nieli tidak mengenal lagu itu. Loh, tapi anak laki-laki yang ikut dengannya tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah rumah tua itu. Nieli memanggil dengan berbisik. Tetapi anak laki-laki itu seakan tidak mendengar Nieli dan terus berjalan ke arah rumah tua itu. Anehnya, pria itu membukakan pintu rumahnya seakan sudah menunggu kedatangan si anak kecil itu. Anak laki-laki itu pun masuk ke dalam rumah. Nieli yang bingung, akhirnya pelan-pelan mendekat ke arah rumah dan bersembunyi persis di bawah jendela. Nieli mengintip dari jendela dan melihat ada seorang nenek tua yang duduk di ranjang. Anak laki-laki dan pria itu masuk dari ruang tamu dan berjalan ke arah nenek tua itu. Lalu, anak laki-laki itu berhenti tepat di depan nenek tua itu. Nenek tua yang dari tadi tidak bergerak, mengangkat tangannya dan menaruh tangannya di dada anak laki-laki yang pandangannya kosong. Dengan cepat, tangan nenek tua itu menusuk ke dalam dadanya dan menarik jantung anak kecil itu keluar. Di saat itu juga, nenek itu mengangkat jantung yang masih berdetak ke mulutnya dan memakannya. Nieli merasa sangat ketakutan. Dia menutup mulutnya karena takut jika refleks berteriak dan ketahuan mengintip. Setelah menghabiskan jantung milik anak laki-laki itu, nenek tua itu berubah menjadi wanita yang muda dan cantik yang pernah dilihat oleh Nieli sebelumnya. Wanita itu menaruh lagi tangannya di dada anak laki-laki itu. Dan tiba-tiba luka di dada anak kecil itu menutup dan kembali seperti semula. Tidak ada bekas sedikit pun. Anak laki-laki itu pun berjalan kembali ke rumahnya. Nieli diam-diam pergi dari rumah tua itu dan berlari pulang. Di sana dia gemetaran di bawah selimut karena ketakutan. Nieli pun berpura-pura sakit dan tidak mau masuk sekolah. Ibunya yang khawatir memanggil beberapa dokter. Tetapi tidak menemukan solusinya
karena Nelly tidak benar-benar sakit. Seiring berjalannya hari, anak laki-laki tetangganya meninggal. Teman-teman yang lain pun satu persatu meninggal. Tidak ada yang tahu penyebabnya kecuali Nelly. Makin hari Nelly makin ketakutan karena dia tahu apa akibatnya jika sampai pasangan itu mengetahui tentang aktivitas mengintipnya. Untungnya ibu Nelly tidak putus asa mencarikan solusi dan akhirnya memanggil paranormal untuk mengecek Nelly. Begitu melihat Nelly, paranormal itu tahu kalau Nelly hanyalah pura-pura. Nelly pun memberitahukan alasannya berpura-pura sakit dan menceritakan pengalamannya di rumah tua itu. Mendengar cerita Nelly, paranormal itu mengajak Nelly ke rumah tua itu. Begitu sampai di sana, paranormal itu berjalan mengelilingi rumah sambil menempel kertas jimat. Pasangan yang tinggal di rumah tua itu merasakan ada yang tidak beres dan keluar dari rumahnya. Untungnya, paranormal itu sudah bersiap di depan pintu mereka. Tepat setelah pasangan itu keluar, paranormal itu membunyikan beberapa lonceng yang digantung di tongkatnya. Nelly yang melihat pasangan itu keluar langsung sembunyi dan menutup matanya. Nelly hanya bisa mendengar jeritan histeris dari pasangan itu. Dan suara menggumam dari paranormal itu seperti sedang membaca mantra. Lalu, semua suara berhenti secara tiba-tiba. Nelly memberanikan diri dan melihat ke arah rumah tua itu. Di rumah itu hanya tersisa si paranormal dan 2 genangan darah. Paranormal itu pun cerita. Mereka adalah iblis peminum darah. Mereka menggunakan darah mereka untuk membuat permen dan mengendalikan anak kecil agar bisa mereka minum darahnya dan menjadi abadi. Setelah itu, seluruh desa diberitahu tentang keberadaan iblis peminum darah. Mulai saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah tua itu. Dan semua masyarakat dilarang memakan permen berwarna ungu.